Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Tiara Zulfatur Rohmah dari SMP ITK IFA CGP Angkatan 11 mempersembahkan aksi nyata modul 1.4 dalam upaya menumbuhkan disiplin positif di sekolah. Materi yang menjadi fokus pada pengembangan budaya positif di SMP ITK IFA adalah dalam implementasi segitiga restitusi pada penanganan kasus siswa. Bagaimana pelaksanaannya? Marilah kita simak bersama-sama. Pada latar belakang, mengacu pada pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah menuntun kodrat yang ada pada anak untuk mengantarnya menjadi manusia yang merdeka bagi dirinya dan sebagai anggota masyarakat. Peran disiplin positif di sekolah adalah salah satu upaya untuk menuntun anak tersebut menjadi insan yang mampu mengontrol diri sehingga kelak anak itu memahami dirinya, merdeka dengan pilihannya. Layaknya seorang petani yang membersihkan hama atau hal-hal buruk yang dapat menghambat pertumbuhan sang padi, maka disinilah peran guru yang senantiasa memperbaiki sifat-sifat peserta didik yang kurang tepat menjadi lebih baik dengan penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus di sekolah. Untuk tahapan dalam membuat aksi nyata pada kali ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah persiapan, kedua pelaksanaan, dan ketiga refleksi. Marilah kita simak pada tahap persiapan. Pada tahap persiapan, yang pertama saya lakukan adalah membuat lini masa yang dipandu di bagian koneksi antar materi. Selanjutnya, saya mengomunikasikan dan konsultasi terkait persiapan dalam upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah saya kepada Kepala Sekolah SMP TK IFA. Tentu saja berkolaborasi dengan rekan sejawat menjadi bahan pertimbangan saya juga. Maka, saya juga berkonsultasi dengan rekan sejawat, dengan Waka Bidang Kesiswaan dan Bidang Quran, serta staf administrasi dalam melaksanakan diseminasi terkait budaya positif di sekolah. Selanjutnya, saya menyiapkan materi diseminasi untuk presentasi, serta konsumsi dan ruangan yang akan digunakan. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, yang pertama pada pelaksanaannya dengan didukung oleh kepala sekolah dan mendapat izin dari manajer pendidikan, maka penyelenggaraan diseminasi pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 waktu jam 9 sampai dengan 10.30 bertepatan setelah pelaksanaan upacara HUT RI di sekolah. Mohon izin Abah selaku Kepala Sekolah SMP ITK IFA, Bapak Ibu Guru yang saya cintai, setelah mengganggu waktunya ya di sini ya mohon maaf. Nah di sini kita sharing aja sedikit dan saya sebelumnya berterima kasih sekali ini Bapak Ibu menyempatkan gitu ya untuk menghadiri agenda hari ini yang Masya Allah mudah-mudahan Insya Allah menjadikan manfaat buat sekolah kita juga begitu ya. Nah selanjutnya apa sih materi yang akan dibagikan atau kita sesi berbagi kali ini, yaitu tentang materi budaya positif, bagaimana caranya kita membuat budaya positif di sekolah seperti itu. Nah, ini latar belakangnya kenapa materi budaya positif itu diperlukan ada di sekolah. Karena pertama, kalau mengacu pada pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah kita bahas sebelumnya dari pertemuan-pertemuan kita ngobrol gitu ya, bahwasanya kan peran guru itu kan menuntun ya, menuntun kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri anak sehingga dia menjadi insan yang merdeka. Nah, dalam proses menuntun ini ternyata itu perlu banyak komponen-komponennya gitu. Sebagai guru
Dalam pelaksanaan ini, materi yang disampaikan mengenai urgensi pembentukan budaya positif di sekolah dengan menekankan segitiga restitusi dalam penanganan kasus di sekolah, serta menampilkan video 5 posisi kontrol guru untuk menangani siswa yang melanggar peraturan sekolah, serta menghimbau untuk menggunakan posisi manajer dalam menangani murid yang melanggar tata tertib di sekolah. Si orang ini melakukan contoh punten misalnya melakukan hal misalnya berkumpul dengan komunitas. Nah, itu ada dasar pemenuhan hidup apa yang akan dia penuhi gitu, yang mencoba dia penuhi. Nah, ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia yang memang tidak akan luput selama setiap hari manusia itu melakukan sesuatu gitu. Kemudian dilanjut diskusi bersama mengenai kesepakatan dan keyakinan kelas yang dapat dibentuk oleh setiap guru mapel di sekolah, sehingga harapannya dapat menaikkan nilai karakter pada peserta didik di rapot pendidikan tahun 2025 nanti. Nah, ternyata ketika kita lihat lagi di sekolah, kita sudah punya kaifa sehat sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu ternyata nilai kebajikan universal yang diberlakukan di kaifa, seperti itu. Lalu kembali lagi ke 5S berita waktu itu. Nah, itu adalah salah satu kesepakatan nilai-nilai kebajikan universal yang diberlakukan di suatu komunitas, begitu ya. Yaitu ada dari IDO Primary Years Program, di sini ada rasa toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu ternyata salah satu dari nilai kebajikan universal, seperti itu. Tinggal nanti disepakati di sekolah mau kebajikan universal yang mana yang akan kita unggulkan, yang akan kita kalau kata kita bangun seperti itu. Nah, saat ini sebelumnya sempat ya kaifa itu ada kaifa sehat, di mana dia insan kaifa memiliki kepribadian yang kreatif, adaptif, inovatif, fokus, santun, empati, hormat, aman, dan tertib. Nah, ini adalah bentuk salah satu kebajikan universal. Ternyata kaifa sudah punya sebelumnya gitu, Masya Allah ya. Nah, kembali lagi kepada 5 dasar kebutuhan manusia dan kebajikan universal yang sudah disepakati dalam sekolah, lalu ada posisi kontrol. Posisi kontrol itu apa? Nah, kita memposisikan diri kita terhadap individu yang melakukan atau melanggar kebijakan, melanggar komunitas atau melanggar nilai-nilai kebajikan universal itu harus seperti apa? Nah, ini ada 5 posisi kontrolnya. Kira-kira mau gimana nih ya? Ini adalah dokumentasi setelah proses materi tentang budaya positif dipresentasikan, sehingga semua guru melakukan refleksi dan sharing tentang apa yang sudah diimplementasikan di kelas dan bagaimana peran segitiga restitusi yang sangat signifikan dalam menangani kasus di sekolah. Selanjutnya, setelah proses diseminasi selesai, saya mengajak beberapa guru untuk mencetak banner keyakinan sekolah yang akan ditempel di setiap kelas dan di lingkungan sekolah yang bertujuan untuk mengingatkan setiap individu yang ada di sekolah untuk mentaati dan meyakini tata tertib sekolah. Sedangkan untuk bannernya masih dalam proses desain dan cetak. Lalu, apakah tahap refleksi yang saya lakukan? Marilah kita simak selanjutnya. Yang pertama adalah meminta arahan dan masukan dari kepala sekolah tentang apa yang sudah berjalan dan yang perlu ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya, Kepala Sekolah SMPT KIPA, ingin menyampaikan pendapatnya terhadap guru terbaik di SMPT KIPA, yaitu Ibu Tiara, yang akan saya sampaikan terkait upaya calon guru penggerak menumbuhkan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, kegiatan ini sudah mulai baik ketika berbagi materi disiplin positif kepada guru-guru, terutama guru-guru di SMPT KIPA, yang dapat
menumbuhkan kesadaran bersama untuk menangani kasus siswa, mengingatkan kembali juga terhadap tata tertib sekolah yang perlu menjadi tanggung jawab bersama. Alhamdulillah, semoga kegiatan ini diharapkan terus konsisten dan dapat diaplikasikan di SMP ITK IPA. Terus semangat, semoga sukses buat Ibu Tiara menjadi guru penggerak yang ada di SMP ITK IPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, mengajak waka kesiswaan mengkaji ulang tentang tata tertib di sekolah yang sudah baik dan perlu ditingkatkan. Ketiga, melakukan pendekatan secara personal kepada rekan sejawat tentang pendapat mengenai penggunaan segitiga restitusi dalam menangani kasus di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Alia Getsa. Saya adalah wali kelas dari kelas 9 sekaligus guru mata pelajaran PABP di kelas 7 dan 8. Saya di sini akan menyampaikan sedikit kesan dari materi yang telah Bu Tiara sampaikan mengenai segitiga restitusi. Menurut saya, materi itu sangat bermanfaat bagi saya sebagai wali kelas karena di dalam kelas kita tidak tahu ya akan ada kasus-kasus seperti apa yang terjadi, dan itu posisi-posisi tersebut, posisi manajer tersebut bisa sangat bermanfaat bagi saya untuk mempraktikannya ketika saya menghadapi kasus-kasus di dalam kelas. Terima kasih Bu Tiara karena materinya sangat bermanfaat. Semoga kita bisa menjalani atau merealisasikannya di sekolah kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu merefleksikan kegiatan yang sudah berjalan dengan setiap saran dari rekan guru di sekolah untuk perbaikan ke depannya. Demikianlah aksi nyata yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.